Hai, selamat datang di channel Dobot Kamera. Kali ini kita mau bahas lensa dari brand Seven Artisan, yaitu Seven Artisan 50mm f1.0. Namun pada video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Rio. Oke Rio, mungkin penonton ini banyak yang baru dengar ya tentang brand Seven Artisan. Kalau di pikiran kamu sendiri ketika dengar brand dari Seven Artisan ini gimana? Seven Artisan ini kalau dari saya pribadi taunya ya, dia itu alternatif sebuah lensa. Kalau kita pakai kamera, pastinya kan kita juga pasti butuh lensa toh. Dan kita kalau mau beli lensa natif, katakanlah yang 50 f1.8, itu berapa harganya? Pasti lebih mahal kan? Pasti, karena makanya tuh lensa Seven Artisan ini bisa dibilang alternatif. Karena harganya pasti lebih murah dari lensa natifnya ya. Nah, meskipun dalam tanda kutip harga murah, tapi lensa ini nggak murahan pastinya. Kalau dari bodinya sendiri, ini kita lihat hampir semua ya, lensa Seven Artisan itu udah menggunakan material metal. Kayak gini kita coba nih. Berarti dia full metal sampai ke tutupnya? Sampai ke tutupnya ini Pak. Coba nah. Lumayan lah. Berarti itu emang karakter dari brand Seven Artisan ya? Dia selalu menggunakan material metal di setiap produksi lensanya. Iya. Dan di depan ini lensa 50mm f1.05. Dan pada bagian bodinya dia juga terdapat dua ring ya. Yang pertama yaitu untuk bukaan lensa, dan yang kedua untuk ngatur fokus. Ngatur fokus. Ya, pastinya, karena dia lensa manual. Dan lensa Seven Artisan 50mm f1.05 ini dikhususkan untuk full frame ya? Ya, kalau yang seri ini emang dia bisa dalam tanda kutip bisa untuk kamera full frame tanpa adanya cropping. Kalau di seri-seri yang lain, setahu saya itu cuman bisa di APS-C kayak yang 35 mili. Cuman ini sebenarnya lensa-lensa agak baru sih ya produksinya. Dan ini lensa manual. Pastinya manual, Artisan karena Artisan pasti manual. Berarti semua lensa dari brand Seven Artisan itu pasti manual. Pasti manual. Berarti nggak bisa autofocus? Harusnya nggak bisa, cuman kalau kita pakai adapter, ada yang namanya adapter itu dari brand Tech Art, itu bisa membuat lensa manual menjadi autofocus. Gitu. Ya itu mungkin buat alternatif kalian juga ya kalau mau pakai lensa Seven Artisan dan mau dibuat untuk autofocus, mungkin ya yang tadi ya harus tambah adapter. Dan adapternya sendiri dia mengikuti mounting dari kameranya atau gimana? Mengikuti mounting lensa malahan. Jadi nggak semua lensa bisa. Khususnya yang mounting lensanya untuk Leica sih. Setahu saya untuk Leica, kalau ininya mountingnya emang untuk kamera Leica, itu masih bisa untuk dibuatkan autofocus. Dan itu bisa dipakai untuk kamera DSLR atau? Kalau DSLR nggak bisa, tetap pakai mirrorless kayak Sony gini masih bisa. Dan Seven Artisan ini walaupun nggak pakai adapter, dia emang dikhususkan untuk mirrorless juga ya? Iya, pastinya. Semua lensa dari Seven Artisan? Semua lensa, perlu diketahui ya, untuk semua lensa dari brand Seven Artisan ini emang untuk mirrorless. Baik mirrorless full frame dan APS-C. Leica pun ada. Oke, mungkin nanti kita langsung coba review hasil dari Seven Artisan 50mm f1.05 ini dan coba kita pasangkan di kamera Sony A7 Mark III. Banyak cicilan yang belum dibayar, mana job lagi sepi pula. Halo? Iya Pak. Loh, kan 2 hari lagi. Iya saya bayar. Oke, tadi kita udah nyobain lensa Seven Artisan 50mm f1.05 ini dengan kamera A7 Mark III Sony. Dan gimana Rio hasilnya? Kalau tadi ya waktu kita coba bareng sih
yang saya dapatkan di lensa ini pastinya dengan bukaan f1.05. Biasanya kan lensa-lensa manual itu, khususnya lensa manual ya, itu untuk focusing objeknya itu tipis banget. Cuman yang kita dapatkan di sini itu masih bisa dapat tebelnya sebuah objek. Jadi bisa rata gitu fokusnya sampai ke sudut-sudutnya. Dan tadi kita juga coba dan lihat dengan detail partikel bokeh di sekitar objek itu dia benar-benar smooth dan halus banget ya. Halus banget. Ya bokehnya nggak yang kacau gitu lah. Mungkin kan ada orang yang suka bokeh kacau kayak atau yang dreamy gitu lah. Ini emang khusus yang suka buat bokeh-bokeh yang agak-agak halus gitu, yang nggak hancur lah. Terus dari segi warnanya dia juga cukup matang dan enak lah pokoknya dilihat, cukup oke. Terus putaran ring fokusnya juga dia halus banget. Mungkin biasanya ada lensa yang kalau fokus itu dia langsung perpindahannya tuh kayak seperti tek-tek, tapi kalau ini dia tuh bener-bener lembut dan halus banget. Jadi perpindahan bokehnya itu ke fokus dia kayak pelan-pelan dan menurutku oke banget sih lensa ini. Terus kekurangannya dari lensa 7 Artisan ini mungkin dia lebih ke karena ini lensa manual ya. Ya pastinya. Mungkin kekurangannya karena ini lensa manual, mungkin kalau kalian terbiasa menggunakan lensa autofocus, mungkin kalian agak kesusahan ketika menggunakan lensa manual ini. Karena ya kalian pasti butuh effort lebih buat ngepasin fokus-fokusnya. Ya itu ngikutin inilah pastinya, kebiasaan pastinya. Yeah. Mungkin untuk sekali 2 kali kita pakai ya pasti kesusahan kalau awalnya pindahnya dari auto. Dan ngomong-ngomong tentang 7 Artisan ini, kira-kira banyak nggak sih kalau misalkan karena kita terjunnya di dunia wedding ya mungkin, banyak nggak sih yang pakai lensa 7 Artisan ini? Banyak sih sebenarnya, apalagi kalau untuk orang-orang video. Karena kalau untuk video lensa ini gini, kita bicara soal ininya ya, ring aperture-nya. Ring aperture-nya ini clickless, yang nggak ada klik-klik-kliknya gini. Jadi kalau perpindahan dari gelap ke terang, itu kita bisa mainin ininya aja. Oh berarti nggak perlu ngubah di kameranya ya? Nggak perlu. Kita ubah di lensanya. Dan itu halus, jadi mau pindah gelap ke terang itu cahayanya tuh bisa cepet rata. Biasanya kalau yang aperture klik, itu dia kan masih klik-klik-klik. Iya. Nah itu. Nah maka dari itu lensa Artisan ini kebanyakan dipakainya untuk video. Kalau untuk foto Pak, begitu kita megang gini, keubah dikit gini bisa berubah focusingnya. Dan untuk video karena ini lensa manual, jadi kita bisa mainkan motion blur-nya juga ya, kayak bokeh-bokehnya. Bisa. Karena tergantung reaksi sih kan itu. kalau fokus terus gitu, biasanya kan monoton ya, kayak membosankan. Boring lah. Oke, mungkin dari lensa 7 Artisan ini. Benar Pak, kita belum bahas masalah harganya ini. Oh iya. Gimana itu tadi belum bahas harga? Gimana harganya ini Pak? Kalau yang seri ini 50 mili dengan bukaan f1.05 ini kita buka-bukaan masalah harga second lah. Untuk harga second seri lensa ini kita bandrol di harga 4 jutaan aja. Nah itu tadi mau saya bahas sebenarnya, cuman keduluan bapaknya kan. Murah kan? Makanya lensa 7 Artisan, hampir semua lensa 7 Artisan itu jadi salah satu alternatif dari lensa natif kameranya. Karena ya emang harganya hampir semua lensa Artisan ini pasti di bawah dari lensa natifnya. Jauh. Apalagi dengan harga berapa tadi? Sekitar 4 jutaan. Kalian udah dapat bukaan lensa f1.05 ini udah worth it banget sih kalau menurutku. Iya, worth it banget sih. Mungkin kalau kalian beli lensa natifnya harga 4 juta mungkin dapat paling lensa basic lah yang 1.8 lah ya. F2 gitu sih. Cuman auto gitu sih. Jadi kalau misalkan kalian budgetnya pas-pasan atau mungkin kurang untuk beli lensa natifnya, mungkin lensa 7 Artisan ini bisa jadi alternatif buat kalian miliki. Nah. Oke, mungkin segitu aja. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram kita di depotkamera.com. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Rizky. Saya Rio. Sampai ketemu di konten berikutnya.